Yap, bagaimana kalau kita ngebahas kepopuleran sebuah game? Yap, terakhir gue udah bahas kepopuleran Stumble Guys kalau nggak salah. Jadi kalian bisa cek aja. So, untuk lanjutannya, bagaimana kalau lanjut ke game yang sangat-sangat populer di Indonesia dan di Asia Tenggara, yaitu Mobile Legends, atau singkatnya MLBB. Yap, gue udah banyak ngebahas MLBB ini, mulai dari konten kreatornya, iklannya, dan komunitasnya. Tapi kalian mikir gak, kenapa sih ini game bisa laku di Indonesia atau Asia Tenggara, atau bahkan Asia? Kenapa bisa trending YouTube gaming dipenuhi oleh konten MLBB ini? Bahkan livestream official turnamen e-sportnya yaitu MPL itu selalu pecahin rekor views live streaming. Iya, MPL Season 9 kemarin aja itu pecahin rekor di angka 2,8 juta lebih views dalam waktu yang bersamaan. Jadi, kenapa MLBB bisa laku dan sukses sampai sekarang? Oke, MLBB itu game apa sih? Jawaban singkatnya, game MOBA. Detailnya gue nggak bakal jelasin karena ya kalian udah pasti tahu lah game MLBB ini gimana. Dan ya, genre MOBA ini sendiri harusnya udah nggak asing lagi bagi kalangan gamers, mulai dari game Dota, League of Legends, dan lain-lain. Tapi, game MOBA ini identik dengan device PC dulu. Ya, dulu. Dulu itu ide untuk membuat game MOBA di device lain selain PC itu jarang atau bahkan ada yang bilang mustahil. Tapi, pada tahun 2012 terdapat sebuah game yang sebenarnya offline, tapi emang mekanisme dan genrenya itu MOBA, yaitu Legendary Heroes MOBA. Tapi kalau misalnya ada yang lain bisa kalian revisi. Setelah itu pada tahun 2014 dirilislah game Vainglory, yang mana game tersebut cukup populer karena bisa mengeksekusi genre MOBA ke device mobile dengan baik. Habis itu langsung lumayan banyak tuh developer game yang membuat game bergenre MOBA di device mobile. Salah satunya ya AoV. Tapi yang kali ini gue bahas ya Mobile Legends. Yap, sebuah game MOBA dari developer Moonton. Dan asalkan kalian tahu, Moonton sendiri udah lumayan terkenal dengan salah satu gamenya yaitu Magic Rush. Yap, waktu zaman-zaman gue SD lumayan banyak tuh teman gue yang main Magic Rush. Pokoknya pada tahun 2016 saat dirilisnya MLBB, Moonton sendiri udah sering nyebar iklan game mereka yaitu MLBB di YouTube dan di platform-platform lain. Gue sering banget tuh dulu lihat iklan game MLBB ini di YouTube. Jadi, setelah marketing tipis-tipis tadi, kenapa bisa nih game mulai ramai di tahun 2016-2017an? Bahkan revenue mereka naiknya itu nggak ngotak pada tahun 2017. Kalian bisa lihatlah data grafiknya. Jadi, kenapa bisa rame? Oke, alasan pertama adalah mekanisme yang mudah. Yap, pada tahun itu dari semua game MOBA yang dirilis di device mobile, cuman MLBB saja yang memiliki mekanisme yang mudah banget. Dan yap, bagi kalian yang udah pernah main Vainglory, Dota 2, League of Legends, dan lain-lain, kalau kalian main game ini pasti mudah banget buat dipelajari lah. Jadi, bagi orang-orang yang nggak pernah nyentuh MOBA pun bisa main game beginian. So, intinya easy to learn lah. Berapa contoh kenapa mekanisme MLBB ini dibilang mudah? Karena bisa dibilang matchnya itu nggak lama, hanya sekitar 10-20 menitan doang. Ini juga dikarenakan mapnya nggak luas-luas banget. Plus, sistem item pada gamenya pun bisa dibeli di mana aja. Nggak kayak MOBA-MOBA lain yang harus beli item di base. Alasan kedua saat MLBB ini awal-awal rilis, MLBB ini bisa dibilang ringan dan nggak berat. Jadi, pada tahun itu, orang-orang yang punya device potato pun masih bisa main ini game. Jadi, karena ringannya game MLBB ini pada tahun itu, pasarnya makin luas lah ke kalangan orang yang punya HP spek rendah. Bang, MLBB sekarang berat bang.
Kata siapa ringan bang? HP saya kok panas bang mainnya? Seperti gue bilang, pada tahun MLBB awal-awal rilis itu grafiknya nggak sebagus sekarang. Dulu itu sebenarnya MLBB ini grafiknya bisa dibilang burik. Ya, dan juga hero-nya masih sedikit. Dan mapnya pun nggak banyak detail. Dan juga kenapa MLBB sekarang berat? Ya karena nggak mungkin juga dong MLBB ini grafiknya burik terus. Sudah pasti sebuah game akan terus berkembang setiap tahunnya. Alasan ketiga, saat MLBB ini lagi rame-ramenya karena alasan-alasan sebelumnya, MLBB ini bisa jadi media penghubung. Maksudnya gimana? Seperti kalian tahu lah, MLBB ini adalah 5 versus 5 MOBA. Jadi, sistemnya itu tim. Yap, sistem mabar pada game ini bisa jadi media yang bagus ketika orang-orang sedang nongkrong, ngumpul, dan segala macem. Apalagi karena MLBB ini pada tahun itu nggak berat dan easy to learn. Jadi nggak heran semua kalangan pada main. Dan juga emang menurut data, orang-orang Asia ini kebanyakan kalau main game itu sukanya main bareng teman. Dan karena bisa menjadi media penghubung ini, muncullah istilah mouth to mouth. Yang mana banyak banget yang omongin MLBB ini. Yap, gua aja tahu MLBB ini dari teman-teman gua, yang mana mereka itu selalu ngomongin MLBB ini. Hingga gua yang nggak tahu apa-apa pun ngecek dan coba main game MLBB ini agar gue bisa nyambung sama obrolan mereka. Dan itu pun terus melanjut dari mulut ke mulut. Dan ya, itu aja sih alasan-alasan utama kenapa MLBB ini bisa rame pada tahun awal-awal rilis. Lain pada tahun itu MLBB merupakan game MOBA 5 versus 5 yang ramah spek, MLBB ini memiliki mekanik game yang mudah dari game MOBA lainnya. Dan juga adanya faktor penghubung dan mouth to mouth sehingga MLBB ini bisa jadi media atau topik saat sedang ngumpul dengan teman. Tapi kalau ada alasan lain, kalian tinggal komen. Terus kenapa nih game umurnya udah lama tapi masih rame sampai sekarang? Oke, jadi karena gamenya emang udah rame banget, berarti untuk mempertahankan gamenya agar nggak jadi dead game, itu harus update terus in-game kontennya. Dan ya, Moonton melakukannya dengan smooth dan rapih. Bahkan pada 2017, MLBB ini bisa merilis 25 hero baru. Gila. Dan ya, nggak cuma itu aja, banyak event-event, campaign, dan hal-hal lainnya yang membuat player pasti selalu login dan login lagi. Bahkan, seiring berjalannya waktu, MLB ini bisa merilis hero-hero atau skin yang emang direferensikan dari target pasar mereka, kayak hero Gatot Kaca dan Kadita dari Indonesia, hero Badang dari Malaysia, hero Yusun Sin dari Korea, hero Lapu-Lapu dari Filipina, dan skin Manny Pacman, yang mana Manny Pacman ini merupakan petinju terkenal di Filipina juga. The Queen of the Southern Seas, Kadita, was once the princess of a small island nation. Admired by everyone, Kadita was considered by all to be genuine, intelligent, and kind-hearted. For my dreams, my family, and the persecuted. Sehingga membuat para player-playernya ini menumbuhkan rasa proud dan akan tetap terus mainin gamenya. Apalagi, MLBB ini sering mengeluarkan skin-skin eksklusif collaboration kayak KOV, Star Wars, Transformer, Sanrio karakter, bahkan franchise Kung Fu Panda. No one can send me back to the spirit realm. Dan karena update-update ini juga bisa membuat MLBB ini susah dead game gitu. Belum lagi dengan banyaknya konten kreator, streamer, influencer yang emang bikin konten atau mungkin dibayar untuk membuat konten tentang MLBB ini. Dan ya, esports dari MLBB ini pun juga terbilang di Asia Tenggara ini sangat berhasil. Banyak banget tuh turnamen-turnamen besar dari game MLBB ini, kayak MPL, M-Series, MSC, MDL, dan lain-lain. Bahkan seperti yang gue bilang kalau turnamen MLBB ini selalu pecahin rekor views live-nya di YouTube. Apalagi ketika tim esport terkenal saling berlawanan kayak EVOS dan RRQ. Bahkan sampai dijuluki El Clasico-nya esport. Sehingga membuat banyaknya sponsor yang berdatangan pada turnamen-turnamen tadi. Dan ya, karena semua itulah MLBB ini bisa jadi bertahan lah.
Ini mungkin agak aneh, tapi MLB ini emang udah pernah kena kasus plagiat dan dituntut. Dan ya sering banget nih game dikatain game plagiat segala macem lah. Tapi justru karena plagiat itulah si MLB ini secara nggak sengaja mendapatkan promosi gratis. Maksudnya gimana? Ya contohnya aja kemarin kasus Riot vs Moonton yang banget yang ngomongin. Sehingga karena banyak yang ngomongin ini, jadinya ya orang-orang makin tahu ke game-game tadi. Dan emang gamenya ini beneran plagiat? Well yeah, ada beberapa konten di MLB ini yang nirunya itu udah berlebihan. Game apa? Ya kan tahu sendirilah, MLB ini kebanyakan ngambil referensi dari game LoL buatan Riot. Karena ya mulai dari skin, desain, mekanisme skill hero, UI, fitur, itu emang banyak yang mirip. Kalian bisa lihat sendirilah di lembaran tuntutan Riot. Guess what that game is. While most MOBAs are similar, the similarities between League of Legends and Mobile Legends are a bit too close. From minions to champion designs, to even the logo itself, there are a ridiculous number of assets that border on straight-up copying. Jadi, kenapa MLB ini udah kena skandal plagiat sana-sini, tapi nih game masih rame aja? Nah ya, sayangnya player-playernya ini nggak terlalu peduli dengan hal-hal yang copyright, plagiat, dan segala macem. Jadi ya, tetap aja MLB ini masih bisa bertahan. Terus, kalian mau nanya ke League of Legends Wild Rift yang notabene kontennya itu ori semua, nggak serame MLB? Ya menurut gue ya telat. Yap, Riot ini telat rilis untuk ngincer pasar mobile, terutama di Indonesia, yang kebanyakan udah terlanjur nyaman dan keluar duit banyak di game MLB. Jadi ya susah lah mindahin player-player MLB ke game LoL gitu. Tapi di luar semua itu, mereka udah punya pasar-pasar sendiri kok. Kayak LoL aja itu emang pasarnya gede banget di benua Amerika dan Eropa. Sedangkan MLB ya di benua Asia, terutama Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kan ada alasan lain kenapa MLB ini bisa jadi populer banget? Silahkan komen. Dan ya please sekali lagi jangan komen yang aneh-aneh, apalagi sampai toksiknya keterlaluan. Cobalah untuk berdiskusi dengan sehat. Dan ya ini mungkin konten terpanjang gua, karena emang gua udah berusaha riset sedetail mungkin. Ya walaupun di video nggak semuanya gua tunjukin sih. So, kalian suka gak konten kayak gini? Game apa lagi nih yang bisa gua bahas kepopulerannya? Kalian bisa request aja. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.